Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini di tanggal 14 Januari 2023 kita bikin konten lagi. Udah lama nggak bikin konten terkait analisis di market. Nah, ini yang kita tampilin di market XAUUSD. Sekarang XAUUSD sedang mengalami uptrend ya, dan saya rasa ini adalah konfirmasi titik dari segi major trend, teman-teman. Dilihat dari penembusan banyaknya area supply and demand. Ini yang pertama, dan ini dia sudah menyentuh di area supply and demand yang keduanya. Dan yang terakhir, kemungkinan besar dia akan mencapai target ke area yang harga tertinggi, teman-teman. Nah, selain itu kita akan membahas gimana cara pending ordernya dalam menghadapi market kondisi seperti ini. Nah, di sini kita bikin area trendline-nya di uptrend ya. Di sini ada titik penembusan dari segi trendline lalu menyentuh dari zona area SND yang pertama, dan dia tembus take profit di area sini. Nah, lalu gimana lagi ketika market sedang sudah menyentuh area supply and demand? Apakah dia akan retest terlebih dahulu lalu melanjutkan harganya naik lagi? Nah, itu tergantung dari segi bagaimana dia harganya itu, apakah dia sudah tembus adanya titik konfirmasi melanjutkan harganya langsung naik, atau dia malah terjadinya reversal terlebih dahulu sebagai retest. Nah, di sini kita lihat bahwa market ternyata lebih ke arah langsung penembusan, teman-teman, karena kita lihat dari segi historinya ya, histori yang sebelumnya memang di sini ada area titik pembalikan yaitu reversal ya, tapi ketika di yang sebelumnya juga ada juga yang dinamakan langsung naik gitu aja, teman-teman. Maksudnya tidak ada retest gitu loh ya. Kita lihat dari sini. Dari area sini dia ada penembusan, lalu dia retestnya di area supply and demand lagi, lalu melanjutkan harganya naik bullish seperti itu. Nah, yang terpenting adalah kita menjaga metodenya, bagaimana cara menjalankannya. Nah, di sini seperti biasa saya akan mapping bagaimana market akan terjadi ya. Di sini kita lihat adanya resisten, kemungkinan dia akan bergerak naik kalau misalkan langsung penembusan, dan setelah dia menyentuh area sini kemungkinan dia sedikit ada retest ke area sini lalu melanjutkan harganya naik. Nah, di sini teman-teman tinggal menyimpulkan bagaimana caranya untuk meminimalisir resiko ya. Nah, kalau saya pribadi kemungkinan saya akan pending order di sini, teman-teman, mencari area false break-nya ya di setelah terjadinya area SND. Area false break-nya itu dari market yang sudah terjadi di sebelumnya yang terdekat. Yang terdekat itu di area sini ya. Nah, saya akan menentukan untuk pending order buy stop di sini, teman-teman. Oke, dengan target profit itu teman-teman bisa target profit di sini ya. Itu yang TP pertamanya. Dan yang keduanya, kalau teman-teman memang mental dari teman-teman siap, teman-teman bisa langsung melanjutkan major trend, atau teman-teman bisa juga averaging. Contoh averaging di mana sih? Contoh averaging adalah teman-teman misalkan di sini buy stopnya 2 order, yang teman-teman udah mengukur resiko sebelumnya, andai kata 1 lot. Artinya teman-teman di sini buka lotnya itu 2, ordernya itu 2, yaitu 0,5 dan 0,5 juga. Yang satu teman-teman target profit di sini, dan yang satu lagi teman-teman target profitnya di sini, ya kan? Nah, misalkan yang satunya udah nyentuh area TP, ya udah close dulu, dan yang satunya lagi teman-teman boleh trailing stop, yang dimana trailing stopnya itu andai kata kita tentukan trailing stopnya di area false break-nya juga, yaitu kurang lebihnya di sini ya, teman-teman. Oke, di situ itu area false break kita. Dan nanti kalau misalkan memang TP1 kita udah disentuh di sini, teman-teman boleh trailing stopnya ini dinaikin ke area BEP kita.
ya di area pending order kita, yang dimana kalau seandainya market tersebut retest balik terlebih dahulu, kita udah menyiapkan yaitu stop lossnya itu, jadi kita nggak rugi, tapi kita untungnya itu sekitar dari sini ke sini teman-teman, yaitu kurang lebihnya 461 pips ya. Kalau dari sini nyampe ujung itu sekitar 1170 pips. Nah, teman-teman boleh juga averaging. Averaging itu contohnya kayak gimana? Ini kan pending order yang pertama, dan pending order yang kedua adalah ketika teman-teman di sini udah menentukan area TP-nya, teman-teman bisa juga untuk entry yang kedua, yaitu di sini buy stop lagi. Ya, di sini kita buy stop lagi, dan TP-nya pun sama di sini. Kayak gitu teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Itu averaging kita, tapi averaging dengan sesuai dengan menjalankan metodenya, yaitu buy stop di time frame daily. Ya. Nah, teman-teman bisa averaging di sini untuk buy stop lagi. Gitu loh. Oke, tinggal teman-teman mengambil kesimpulan bagaimana cara mengukur resikonya masing-masing, dan jangan lupa teman-teman sadar akan deposit teman-teman itu berapa gitu, yang dimana kita harus mengukur dari resikonya terlebih dahulu sebelum kita melihat hasil profitnya berapa pips kayak gitu ya. Nah, itu yang terpenting, itu untuk market XAUUSD ya. Ini order yang kedua kita hapus, tapi kita fokus ke order yang pertamanya aja dulu ya. Teman-teman boleh screenshot. Sini saya akan bantu untuk segi ordernya. Buy stop di harga 1934.23. Oke, ini untuk buy stopnya. Untuk SL nya itu di 1908.68. Itu di sini. Dan untuk target profit itu di 2051.30. Itu untuk TP-nya. Oke. Ya, teman-teman di sini boleh trailing stop ketika nanti sudah sampai area sini, teman-teman. Ya. Ini teman-teman bisa order 2 sekaligus tapi dengan resiko yang sama. Maksudnya yang tadi saya bilang satu lot tapi dibagi 2. Ya, kalau misalkan teman-temannya mengukur resikonya 0,10 lot, artinya kan 0,05. Kayak gitu, teman-teman. Oke, itu dari market gold, teman-teman boleh screenshot ya. Lalu sorry. Oke. Lalu kita lihat dari market lain. Nah, USD juga sama. USD JPY juga sama ya. Jadi kalau kita pakai metode time frame D1 itu menggunakan breakout gitu loh. Dan sama, semuanya juga sama. Euro JPY, tapi kita lihat dari segi potensial yang memang bisa kita pending order, dan dari segi probabilitas yang tinggi ya, teman-teman. Nah, ini ada momen dari Euro JPY. Kita bikin dulu dari segi area SND-nya ya, teman-teman ya. Oke.
Ini kita melihat dari area strongnya teman-teman. Strong support dan strong resistance. Oke. Oke, ini di market Euro JPY kita bisa pending order untuk sell stop. Ini kita cari area false break-nya setelah area SND. Di sini kita area sell stop, dan untuk SL-nya itu di area false break-nya juga, dimana banyaknya area pemantulan di area tersebut. Oke, di sini yang paling aman target profitnya yaitu udah otomatis di area SND selanjutnya gitu ya, di strong berikutnya. Jadi setiap kita trading sesuai dengan range-nya teman-teman. Nah, di sini kurang lebihnya sekitar 235 pips teman-teman ya. Metodenya gimana ya? Metodenya sama aja. Ini metode breakout yang mengandalkan benar-benar dia udah break dari area support resistance strong. Kayak gitu. Sebenarnya ini metode yang paling baku, benar-benar baku yang bisa kita andalkan, dan dari segi probabilitas silahkan teman-teman backtest sendiri bagaimana dari hasil probabilitasnya masing-masing, karena kan dari segi saya pribadi itu, sudut pandang saya itu, setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda ya dari hasil gimana cara dia menjalankan backtestnya gitu. Dan yang terpenting kita nggak manipulatif tentang bagaimana cara menjalankan backtestnya yang seolah-olah yang seharusnya itu terkena stop loss, tapi kita dibikin seolah-olah profit. Itu tidak boleh, karena pasti datanya itu akan berbeda ya, dan datanya itu tidak sesuai dengan kalian backtest dan menjalankan ketika kalian forward test, menjalankan tradingnya gitu kan. Nah, di sini kita udah bikin planningnya, teman-teman boleh ikutin. Di sini untuk pending sell stop di harga 137 lain 772. Dan untuk SL-nya di 139.510. Dan TP di 135.419. Nah, itu dia teman-teman. Oke, mappingan untuk hari ini di tanggal 16 ya, di tanggal 16 Januari 2023 sudah selesai. Tinggal teman-teman ukur dari segi resikonya apabila teman-teman memang udah siap menjalankannya di akun trading. Tapi di sini saya hanya mendisklaimer, saya tidak mengajak teman-teman supaya sama orderannya seperti saya, tapi teman-teman harus mengukur dari segi resiko. Ya, kita sama-sama belajar bagaimana cara menjalankan forward test dari segi metode yang sudah kita jalankan beberapa uploadan dari yang sebelumnya, teman-teman. Oke, terima kasih atas waktunya yang sudah mau menonton dan meluangkan waktunya. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam change your life.